Hai teman-teman, hari ini kita bakal bahas bagaimana cara menginstal Kali Linux menggunakan VirtualBox. Buat kamu yang suka ngulik teknologi atau lagi mulai belajar dunia IT, video ini pas banget buat kamu. Yuk langsung kita mulai. Pertama-tama, kita akan berkenalan dulu dengan apa itu virtual machine. Jadi, virtual machine atau VM itu ibarat komputer di dalam komputer. Bayangin aja kamu punya laptop, terus di dalamnya kamu bisa bikin komputer lain secara virtual. Nah, komputer virtual itu bisa punya sistem operasinya sendiri, install aplikasi, simpan file, dan bahkan bisa nyambung ke internet juga loh. Bedanya, semua itu jalan secara virtual, alias gak beneran pakai hardware tambahan. VM ini pakai software khusus yang namanya hypervisor, buat ngatur dan nyediain sumber daya kayak CPU, RAM, sama storage buat si VM. Gimana sih cara kerja VM? VM itu jalannya di komputer utama kamu, yang disebut sebagai host. Nah, VM-nya sendiri disebut sebagai guest. Keduanya dipisah dan gak saling mengganggu satu sama lain. Jadi, kamu bisa install OS apapun di VM, kayak misalnya Linux di dalam Windows, dan semuanya aman. Hypervisor sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada tipe pertama atau bare metal, di mana dia langsung nyambung ke hardware, contohnya VMware SKI atau Hyper-V yang biasanya dipakai di server. Terus ada tipe yang kedua atau tipe hosted, dia tuh jalan di atas OS kamu, misalnya VirtualBox atau VMware Workstation, yang mana sering dipakai untuk belajar atau eksperimen. Ada beberapa alasan kenapa kamu harus coba pakai virtual machine. Yang pertama, lebih aman buat nyobain file atau aplikasi yang mencurigakan. Yang kedua, bisa belajar sistem operasi lain tanpa harus install ulang. Yang ketiga, cocok untuk simulasi server atau cloud lokal. Dan yang terakhir, ideal buat tes aplikasi di berbagai OS. Contoh-contoh dari software VM antara lain ada Windows Sandbox, Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation Player, Hyper-V, dan Proxmox VE. Nah, setelah tahu apa itu virtual machine dan gimana cara kerjanya, sekarang kita bakal kenalan sama salah satu software virtual machine yang paling populer dan paling banyak dipakai, yaitu VirtualBox. Sama seperti virtual machine lainnya, VirtualBox merupakan salah satu software virtualisasi sistem operasi yang memungkinkan untuk melakukan berbagai hal, mulai dari merekayasa fungsi-fungsi yang dimiliki dari suatu OS, sehingga dapat digunakan untuk uji coba server sebelum dideploy, penetration testing, hingga mengetes kompatibilitas suatu aplikasi di berbagai OS. VirtualBox sendiri pertama kali dikembangkan oleh Innotech di tahun 2007, kemudian dibeli oleh Sun Microsystem dan akhirnya menjadi milik Oracle sejak 2010. Makanya sekarang namanya menjadi Oracle VM VirtualBox. Beberapa kelebihan VirtualBox dibandingkan dengan virtual machine lainnya antara lain, yang pertama dia gratis dan bisa dikembangkan oleh siapa saja, yang kedua dapat support banyak operating system atau sistem operasi, yang ketiga ringan dan gampang dipakai, yang keempat dapat menyimpan snapshot, jadi kalau misalnya terjadi error tinggal di rollback, dan yang kelima, hardware-nya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Adapun VirtualBox memiliki beberapa kekurangan, antara lain, yang pertama cukup lambat untuk OS yang berat jika dibandingkan dengan VMware, yang kedua dukungan grafik atau GPU yang masih terbatas, dan yang terakhir kurang optimal untuk menjalankan macOS sebagai guest OS-nya. Salah satu sistem operasi yang paling sering dijalankan di VirtualBox adalah Linux. Kenapa? Karena Linux fleksibel, ringan, dan cocok untuk belajar tanpa resiko merusak sistem utama. Linux sendiri adalah sistem operasi open source yang berbasis pada Unix dan digunakan di berbagai perangkat, mulai dari komputer, server, smartphone, hingga perangkat IoT. Linux sering dijadikan sebagai pilihan utama untuk server dan pengembangan software karena dikenal akan stabilitas, keamanan, dan juga fleksibilitasnya. Linux pertama kali dikembangkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa asal Finlandia sebagai alternatif dari sistem operasi Unix yang berbayar. Pada tahun 1992, Linux menjadi open source di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL
Dan saat ini Linux digunakan di berbagai bidang, termasuk server, superkomputer, Android berbasis Linux, dan sistem keamanan cyber atau cyber security. Linux memiliki banyak distribusi, beberapa di antaranya adalah Ubuntu, Fedora, Debian, Arch Linux, CentOS, Kali Linux, Mint, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux atau RHEL, dan Slackware. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai salah satu distribusi Linux yang paling sering digunakan dalam sistem keamanan cyber, yaitu Kali Linux. Kali Linux adalah salah satu distribusi OS Linux yang digunakan untuk hacking dan pengujian penetrasi atau penetration testing pada jaringan komputer. Kali Linux pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 oleh Offensive Security sebagai pengganti Backtrack Linux yang telah populer di kalangan cyber sejak 2006. Kali Linux menawarkan lebih dari 600 tools untuk hacking dan penetration testing seperti Nmap, Metasploit, Aircrack-ng, dan lainnya. Sejak dirilis, OS ini banyak digunakan oleh para profesional keamanan dan hacker etis untuk menguji serta meningkatkan keamanan sistem dan aplikasi. Perbedaan utama antara Kali Linux dengan OS Linux lainnya adalah Kali Linux dirancang secara khusus untuk pengujian keamanan dan penetration testing. Sementara itu, OS Linux lainnya seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan CentOS dirancang untuk tujuan yang lebih umum, seperti desktop atau server, dan memiliki kegunaan yang lebih luas di luar lingkup keamanan. Kali Linux sendiri memiliki beberapa jenis atau tipe, antara lain, yang pertama Kali Linux Full, merupakan versi paling lengkap di mana semua tools tersedia di sini. Yang kedua ada Kali Linux Lite, merupakan versi yang lebih ringan dan cocok untuk hardware lama. Yang ketiga ada Kali Linux ARM, yang didukung oleh banyak ponsel dan juga tablet, termasuk Raspberry Pi, Android, dan perangkat Chromebook. Yang keempat ada Kali Linux Virtual, yang dapat dijalankan langsung di VM seperti VirtualBox. Yang kelima ada Kali Linux NetHunter, yang berfokus pada penetration testing pada perangkat seluler, termasuk Android dan iOS. Dan yang terakhir ada Kali Linux Docker, merupakan versi Kali Linux yang dijalankan di dalam wadah Docker. Setelah mengetahui apa itu VirtualBox dan Linux, sekarang saatnya kita langsung coba. Di bagian ini, kita bakalan install Kali Linux di VirtualBox, langkah demi langkah. Yuk ikuti bareng. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mengimplementasikan Linux di VirtualBox. Di sini kita bisa langsung mendownload saja VirtualBox-nya dengan link yang saya buat sekarang. Itu nanti bakal saya taruh juga di bagian link description ya. Nah, kita sekarang cari aja nih packages yang kita bisa gunakan untuk OS kita sekarang. Karena kita menggunakannya Windows untuk case yang ini, maka kita bakal mencarinya yang Windows host ya di sini. Dan di sini ada berbagai macam, ada Mac OS, ada Linux, ada Solaris 11. Jadi bisa dipilih aja. Di sini juga bakal ada SDK-nya, source code-nya, dan lain-lain. Ya, kita boleh pilih aja langsung Windows dan langsung akan terdownload. Kita langsung pilih aja salah satu file yang bakal kita directory yang bakal kita gunakan. Di sini akan di-download. Baik, setelah selesai terdownload, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari Linux, Kali Linux image. Nah, ini digunakan untuk diimplementasikan ke VirtualBox-nya sehingga dia bisa mereplikasi kira-kira OS Linux itu seperti apa gitu. Nah, kita bisa langsung cari aja installernya yang direkomendasi dan kita akan ketik download di sini. Sama seperti tadi akan diarahkan ke directory dan kita kira-kira ini akan lumayan besar ya 4,1 GB. Nah, mungkin sembari menunggu proses pendownloadan Kali Linux-nya, kita bisa install aja langsung VirtualBox-nya dengan mengklik 2 kali di File Explorer atau di download yang Google tadi. Nah, kita langsung install aja. Ini sebenarnya tadi tinggal di next aja kalau misalnya kalian lihat. Ya,
part yang lumayan nunggu lama itu ini. Kita tinggal tungguin aja downloadannya. Dia setting up. Nah, langsung kita klik finish aja. Habis itu bakal langsung ke execute atau ditampilkan VirtualBox-nya. Di sini kita bisa klik new yang tanda panah hijau, eee, atau cross hijau, terus habis itu kita bisa tulisin nama yang kita pakai. Di sini aku namainnya testing aja karena kita ngetes. Nah, kita langsung memilih tipe yang kita pengenin apa nih. Di sini ada Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD. Mungkin kita pilih Linux aja. Terus habis itu nextnya ada subtype-nya, yaitu kita bakal pakai Debian. Di sini ada lumayan banyak. Kita pakai Debian karena Kali Linux adalah turunan dari Debian. Versinya juga kita bisa lihat-lihat lagi di sini. Ini nggak usah terlalu dipikirin, kita pakai yang 64 bit. Nah, kita langsung klik next aja setelah ini. Di sini sebenarnya masih bisa explore lebih banyak lagi, cuma untuk ISO image-nya nanti bakal aku tambahkan. Oke, kita klik next. Di sini kita bisa mengatur nih kira-kira hardware-nya bakal kayak gimana, memorinya, kita mau pakai berapa, prosesornya, kita mau pakai berapa. Ini disesuaikan, kalian bisa sesuaikan semau kalian. Ini di apa namanya? Maksimumnya adalah ya berarti eh, yang dimiliki oleh device kalian. Terus habis itu virtual hard disk-nya itu next aja finish. Nah, di sini kita bisa setting lagi untuk memasukkan image yang tadi kita udah download. Nah, setelah buka setting, tampilan kalian akan seperti ini. Di sini kita langsung ke storage aja, bakal ada ditampilkan controller IDE sama controller SATA. Nah, kita sebenarnya bakal masukin aja dengan Edge Optical Hard Disk yang ini nih. Cuma di sini kalian bisa ngatur-ngatur yang lain kayak secondary device-nya. Ini yang MT-MT ini kalian bisa atur-atur lagi. Cuma kita bakal add aja. Di sini kita pakai yang masukin dari image yang kita udah download tadi, Kali Linux-nya. Habis itu kita kalau udah masuk kita choose. Ya, bakal seperti itu. Oke, setelah kalian masukkan Kali Linux-nya, di sini aku bakal nunjukin bahwa kalian bisa ngatur-ngatur yang lain kayak networknya, sistemnya, displaynya. Di sini ada audionya juga. Cuma ya kalian bisa bebas ngatur. Dan aku di sini bakal coba start aja langsung. Ada tulisan powering VM up. Kita bakal tunggu aja sampai nanti bakal ada Windows terpisah yang dimana itu, nah kayak gini. Nah, ini VirtualBox-nya. Aku di sini bakal potong layarnya sedikit karena ini lumayan kecil ternyata. Em, Sebenarnya kalian bisa zoom out lagi, cuma mungkin aku bakal nunjukin kayak ini defaultnya gitu. Terus di sini kalian bisa pencet install aja. Ya, lumayan memakan waktu yang lama buat si UI-nya bekerja. Nah, terus habis itu bakal ada language di sini. Kita pilih aja English. Ini bakal disesuaikan aja guys. Terus ada country, territory, or area. Itu disesuaikan lagi. Terus ya kita langsung masuk aja. Dia bakal ngeproses kayak gini. Terus ada host name-nya di sini mau apa. Aku bakal tulis VBox aja. Ini sebenarnya kalian bisa atur-atur semau kalian, nggak harus sesuai kayak aku juga nggak apa-apa. Terus di sini ada domain name, biasanya yang .com atau .net. Ya, aku lumayan bingung menamain apa. Mungkin kayak apa ya? Uh, vbox.com kali ya.
Eee, Vbox, oh, oke, eee, kepencet guys, oke. Vbox.net, ya aku bakal namain Vbox.net aja. Dan di sini ada full name for the new user, ini juga bebas, kalian mau isi apa, pastikan kalian ingat namanya apa. Ini aku bakal tulis testing kali Linux, ya pokoknya sesuaiin aja sama judul video kali ini kali ya, Linux, oke. Terus di sini ada password yang kalian pengen eee, pilih. Pastiin kalian inget ya passwordnya. Ini karena bintang semua, terus kayak nggak ada show password. Jadi kayak pastiin inget aja. Em, nah, tapi tenang aja karena ada re-enter password, jadinya kayak udah pasti gitu. Di sini ada time zone-nya. Kan time zone-nya mau apa? Aku bakal pilih Eastern di sini. Ada Central, ada Mountain, Pacific, Alaska, Arizona, East Indiana. Ya, pokoknya ada banyak, kalian bisa sesuaiin sama region kalian lagi. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita bisa pilih dari awal lagi untuk install prosesnya. Mungkin aku bakal mastiin sekali lagi supaya nanti bakal sesuai nih. Tadi karena aku masukinnya beda nih, jadi aku bisa ulang lagi untuk masukin yang lebih sesuai gitu. Contohnya di sini adalah Asia. eh, aku pilih di sini locate settings on-nya country to base default, ya kayak formatnya itu berdasarkan apa, city-nya, kotanya, di time zone-nya apa. Di sini aku pilih western. Nah, lalu kita langsung tunggu aja eh, proses selanjutnya. Em, nah, yang ini yang bakal memakan waktu yang lumayan lama. Cuma ya aku bakal skip aja di sini, bakal aku percepetin. Nah, selanjutnya di sini bakal ada partition disk-nya itu mau gimana. Use entire disk, use entire disk and set up LVM, set up incremented LVM. Aku bakal pakai yang pertama aja. Nah, kita tinggal klik lagi, lalu klik lagi aja. Nah, ini kita langsung finish partitioning-nya aja. Kita pencet yes supaya nanti bakal ditulis ke disknya. Ini bakal installing lagi, bakal lama lagi, dan aku bakal percepat lagi. Nah, kemudian di sini bakal ada tampil software selection-nya mau apa. Kita bisa centang-centang aja, ini kayak centang cuma bentuknya asteris gitu. Pastiin kalian desktop environment-nya nyala biar kayak ya kelihatan GUI-nya aja. Oke, sekarang kita install lagi. Nah, oke Kak. Setelah aku percepat di sini kita langsung ke grupnya. Ini bakal nanti buat partition disk memorinya sih sebenarnya. Grup install dan kita install lagi. Nah, setelah itu di sini ada kita beralih ke tahap selanjutnya, ini cuma item doang terus tulisan send system to all processes. Harusnya setelah ini sudah selesai dan bakal ada tampilan kali Linux di desktopnya. Nah, setelah itu kita bakal berubah tampilannya nih. Kita tungguin aja. Ini kayak di restart gitu soalnya. Nah, langsung muncul logo Kali Linux-nya. Ini yang berarti Kali Linux-nya udah berhasil di-download atau diimplementasiin. Nah, ini kita bisa masukin username dan password aja yang kita udah buat tadi di awal. Nah, kalau udah tampilan desktopnya bakal seperti ini. Nah, untuk ngecek, untuk ngetes mungkin aku bakal nulisin
Dengan terminal sudo apt install fastfetch. Ya, di sini nggak bakal jalan. Mesti nunggu passwordnya dulu, lalu ya passwordnya kita kayak invisible ya guys. Jadi aku agak bingung di sini. Aku bakal tulisin aja fastfetch. Nah, ini bakal nampilin eh, seperti ini. Itu dia pembahasan lengkap seputar virtual machine, VirtualBox, Linux, Kali Linux, dan bagaimana menginstal Kali Linux di VirtualBox. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman dalam memilih virtual machine dan bagaimana cara menggunakan virtual machine tersebut untuk menginstal operating system.